5 ya, jam 7.37, setengah 8, keluar lagi berita soal Gotoh nih ya. Saya bilang begitu kan, Gotoh itu tidak pernah habis untuk diberitakan ya. Ada aja beritanya ya. Saya ini baca dari bisnis.com ya. Tanggalnya tanggal 4 hari Kamis kemarin ya, jam 17.50. Jadi judulnya itu BEI tegaskan saham Gotoh tidak masuk FCA meskipun 50 perak 3 bulan. Nah, kita baca beritanya ya. Baik, bisnis.com Jakarta, Bursa Efek Indonesia BEI menjelaskan saham PT Gotoh Gojek Tokopedia Tbk Gotoh tidak akan masuk ke papan pemantauan khusus PPK dengan mekanisme full call option FCA meski stagnan di hari ke-50 selama 3 bulan berturut-turut. Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan saham Gotoh tidak akan masuk ke FCA meskipun harga saham rata-rata 3 bulan berada di bawah 51. Hal ini karena likuiditas masih berada di atas rata-rata, yaitu 5 juta per hari. Nah, itu alasan pertama ya. Jadi transaksi Gotoh tidak kurang dari 5 juta ya. Kita lihat aja nanti ya, buktikan. Walaupun lebih dari 3 bulan harga rata-rata 50, tetapi masih ada likuiditas. Tidak masuk FCA, kata Jeffrey di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, hari Kamis, tanggal 4 bulan 7 ya. Dia melanjutkan hal ini merupakan hasil dari review PPK FCA yang dilakukan BEI. Sebelum review ini, BEI hanya melihat harga. Akan tetapi dalam proses review BEI kembali ke tujuan awal untuk memperhatikan investor bermodal kecil. Dalam proses review, kami kembali ke tujuan kami. Investor kecil itu diperhatikan atau tidak. Memperhatikan investor kecil itu adalah bentuk likuiditas dan membagikan dividen, ucap Jeffrey. Jeffrey pun mempersilahkan investor untuk melakukan strategi mengeruk untung dengan membeli saham Gotoh di bawah 50 di pasar negosiasi dan dijual pada harga 50 per saham jika hal tersebut bisa dilakukan berulang-ulang. Tumalan di saham Gotoh, silakan katanya. Seperti yang menganjurkan untuk di pasar nego. Terus nanti katanya dijual di harga 50. Terus analis JP Morgan Henry Wibowo dan tim dalam risiko dan imbal hasil Gotoh menjadi menarik pada level saat ini, yaitu di harga 5. Tuh analis si JP Morgan aja istilahnya memberikan apa ya istilahnya, memberikan semacam inilah gitu ya, gitu kan. Nah, kami percaya ini adalah kesempatan pembelian yang baik karena ada kemungkinan besar tidak ada penurunan dan terdapat potensi kenaikan 50% ke target harga kami di harga 75 tuh ya. Si JP Morgan lihat nih, JP Morgan itu ada 50 sekitar 50% ke harga 75. Jadi baik bagi para pemegang saham Gotoh gitu kan, terutama pencinta gitu kan, asing ya, pencinta foreign, pengikut foreign. Nah, si JP Morgan udah memprediksi kenaikannya bisa ke harga 75 gitu ya. Kita baca lagi ya. Dia menjawab batas bawah harga saham 50 per saham hanya dapat turun di bawah level tersebut jika masuk ke dalam PPK FCA. Sementara itu, berdasarkan peraturan BEI yang diterbitkan 20 Juni, terdapat perubahan kriteria tersebut menurut Henry adalah saham dapat dimasukkan ke dalam daftar pemantauan jika harga rata-rata selama 3 bulan terakhir 51 per saham dan berada dalam kondisi likuiditas rendah atau kurang dari 5 juta tuh kan. Jadi ada peraturan baru waktu tanggal 20 Juni itu bahwa
harga saham tidak ke 51. Nah, dengan satu syarat lagi, dia tidak, istilahnya transaksinya itu tidak lebih dari 5 juta, baru di FCA kan ya. Kami ingin menekankan bagian kedua dari modifikasi ini. Nah, benar kan? Jadi dia transaksi yang di bawah 5 juta, harga 50 selama 3 bulan baru kena FCA gitu. Kalau Goto tidak gitu. Ke dalam FCA, dan kami pikir 5 juta adalah ambang batas yang sangat rendah, ujarnya. Bahkan, lanjut Henry, dengan likuiditas saham yang berkurang selama 1 pekan terakhir, Goto masih diperdagangkan dengan nilai transaksi lebih dari 1 juta per hari. 1 juta dolar per hari ya. Ada lagi? Udah nggak ada sampai situ ya. Nah, jadi menurut Bay itu seperti itu ya. Kenapa Goto tidak akan masuk FCA? Karena transaksinya emang lebih besar daripada 5 juta ya. Nah, kita akan lihat ya. Kita langsung lihat nih. Kita langsung lihat berapa transaksi dari emiten Goto ini ya. Udah muncul ya tulisan market maker. Nah, di sini kita lihat di sini aja ya, di net valuasinya aja untuk hari ini, untuk kemarin ya, tanggal 4 sampai tanggal 4 nih, 4 Juli ya. Transaksi itu kalau dinetkan itu ya sekitar 7,7 miliar ya. Jadi sangat jauh gitu kan dari syarat untuk terutama syarat kedua dari dia masuk ke harga FCA ya, karena transaksi per harinya aja ini per hari kepada aja udah 7,7 miliar ya, dengan transaksi 1,5 juta lot ya. Nah, jadi teman-teman, jadi kalau menurut Bay tenang saja adanya untuk saham Goto, bukan dia karena sayang sama saham Goto gitu, karena emang dengan peraturan tanggal 20 Juni kemarin itu, peraturan yang direvisi ya. Jadi sekurang-kurangnya bila mau masuk ke harga FCA, transaksinya itu kurang dari 5 juta ya baru masuk ke FCA. Kalau untuk Goto ya transaksinya kan lebih daripada 5 juta kan, 7,7 miliar, jauh banget gitu kan. Nah, jadi kenapa istilahnya si Goto ini tidak akan kena FCA walaupun harganya di 50, karena transaksi juga lebih daripada 5 juta ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bagi pemegang Goto juga istilahnya santai saja, karena si JP Morgan juga, analis JP Morgan juga udah menganalisa bahwa si Goto ini mau mencapai harga 75. Wow, harga 75 semua sini dong, sampai ke harga puncak sini ya, bukan puncak apa, menuju akhir sini ya. Ya teman-teman, kalau sampai harga 65 aja udah bersyukur alhamdulillah ya. Apalagi ke 61 ya alhamdulillah. Apalagi kalau menurut pandangan analisis si JP Morgan ya seperti ini. Analisisnya bukan JP Morgan ya. Siapa tadi, si Henry ya? Si Henry ya. Menurut si Henry. Mana tadi tuh? Nah, analisis ya. Si analisa JP Morgan Henry Wibowo ya. Menurut analisis si Henry Wibowo seperti itu. Tapi di sini si JP Morgan juga malahan keluar ya. Si BK keluar untuk hari kemarin. Kita lihat dari sini deh. Kita lihat dari kapan dia ngambil. Nah, dari sini nih. Si JP istilahnya ngambilnya dari tanggal 28. Jangan analisis tapi si BK-nya malah jualan, bukan? Licik ya. Jadi analisis JP Morgan itu, si Henry Wibowo itu menyatakan bahwa akan naik ke 75, tapi sementara ini kata menurut saya ya, nanti akan ke 75 gitu ya. Waktunya kan kita dikasih tahu waktunya ya, kapan-kapan gitu kan. Nah, sementara kalian menunggu, saya jualan dulu ya katanya. Seperti itu ya. Coba ganti terus. Tapi dia juga ikut jual beli sih ya. BK ada yang jual, ada yang jual, ada yang beli juga ya. Tapi sekarang di Poland itu udah terdeteksi si AK, si BK, si AK, si RX, si BB, si Jet, sama si KJ ya. Yang pembelian sama step ini lumayan ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 broker
yang sudah mulai akumulasi ya. Nah ini kalau akumulasi ya seperti inilah, benar-benar di bawah akumulasi ya. Yang mudah-mudahan sih kedepannya si BK inilah yang akan memakap harga ya. Dia bukan hanya akumulasi, karena sekarang kan dia lagi jualan dulu mungkin ya. Nanti mungkin si BK bisa memakap harga gitu ya. Karena kan kalau diakumulasi terus kan hanya ngumpulin barang tidak dijual ya percuma juga gitu kan. Mereka juga harus jualan dengan cara ya seperti itu, ngumpulin barang dulu. Kalau nggak ngumpulin barang ya maaf harga. Kalau ada kesempatan untuk ngejual ya dijual, mungkin seperti itu ya. Baik teman-teman, seperti itu aja. Seperti biasa emang Goto penuh dengan sensasi beritanya gitu ya. Baik, segitu aja teman-teman ya. Ciao ya.